Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Bogi Restu Ilahi, SPD NPD, dosen tetap program studi pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah keterampilan dasar bulu tangkis sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam aspek pendidikan atau pengajaran. Sekaligus sebagai salah satu bentuk praktik diri dosen, PDD, UKT-PT, sertifikasi dosen tahun 2026. Bagi saya, pembelajaran pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya tujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, keterampilan profesional, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, berkolaborasi, serta berkemampuan memahami teknologi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pendidikan jasmani. Mata kuliah keterampilan dasar bulu tangkis merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan jasmani Universitas Bengkulu yang dirancang menggunakan pendekatan outcome based education atau OB. Seluruh proses pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun secara sistematis mulai dari capaian pembelajaran jurusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, dilanjutkan sub CPMK, strategi pembelajaran, asesmen, hingga luaran pembelajaran yang terukur. Pada mata kuliah ini, saya berkontribusi dalam pencapaian 4 CPL program studi, yaitu membentuk lulusan yang berkarakter, berkontribusi bagi masyarakat, menguasai teori dan pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani berbasis teknologi abad 21, mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan inovatif, serta mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran pendidikannya secara profesional. Untuk mencapai CPL tersebut, kami merumuskan CPMK, yaitu mampu mempraktikkan teknik dasar bulu tangkis, menerapkan strategi permainan dasar, memanfaatkan media pembelajaran berbasis e-text, serta menjelaskan peraturan pertandingan dan tugas pokok kepanitiaan bulu tangkis dalam konteks pembelajaran di sekolah KKPKUS. Selanjutnya, CPMK dijabarkan dalam sub CPMK yang dilaksanakan berbagai tahapan selama 1 semester. Mahasiswa mempelajari sejarah perkembangan bulu tangkis, konsep biokomunikasi bulu tangkis, servis teknik dasar grip, footwork, servis, smash, kemudian lanjut strategi permainan tunggal ganda, mempelajari metode dan strategi pembelajaran bulu tangkis, menyusun instrumen dan evaluasi dalam pembelajaran, memahami peraturan pertandingan, menyusun administrasi pertandingan, hingga mampu menjalankan event pertandingan bulu tangkis sebagai proyek akhir mata kuliah. Dalam proses pembelajaran, saya melakukan student center learning melalui kombinasi case method dan project based learning. Mahasiswa tidak hanya menerima materi dari dosen, tetapi juga mengisi studi kasus, berdiskusi dalam kelompok, melakukan praktik keterampilan, menyusun perangkat pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran digital, serta melaksanakan simulasi pembelajaran dalam penyelenggaraan pertandingan. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang otentik, relevan dengan kompetensi calon guru dalam pendidikan jasmani di masa akan datang. Pembelajaran juga didukung dalam pemanfaatan teknologi digital, yaitu kami menggunakan Learning Management System atau LMS Universitas Bengkulu dengan aplikasi yang kami gunakan di sini adalah Badminton Model Learning atau Badmolen, ya, merupakan hasil dari proses penelitian. Media interaktif, media presentasi interaktif, video pembelajaran, serta bagi sumber belajar digital sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri baik sebelum maupun sesudah kegiatan tatap muka. Untuk memastikan tercapainya pembelajaran, saya menggunakan asesmen yang komprehensif, yaitu memiliki aktivitas partisipatif, uji kerja, proyek, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan terhadap aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, serta kreativitas sehingga perkembangan kompetensi mahasiswa dapat dipantau secara objektif dengan berbantuan aplikasi dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran pilihan dasar bulu tangkis. Video ini akan menggambarkan implementasi rencana pembelajaran semester yang telah saya susun, mulai dari penerapan CPL, CPMK, dan sub CPMK, dan menggunakan metode pembelajaran berbasis student center melalui case method dan project based learning, serta memakai media pembelajaran berbasis teknologi yaitu Badmolen dan LMS, hingga proses asesmen yang mengukur capaian pembelajaran mahasiswa dengan video analitik pembelajaran. Melalui tayangan ini, Bapak dan Ibu mahasiswa dapat melihat bagaimana proses pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, inovatif, serta berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali setelah libur yang cukup panjang. Ya, pada perkuliahan saya keterampilan dasar bulu tangkis dengan dosen pengampu mata kuliah saya sendiri, Bogi Restu Ilahi ya. Di sini mata kuliah bulu tangkis jelas di kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Pada saat kita sebelum masuk pertemuan pertama kita ada pra kontrak, yaitu pada saat di grup WA saya sudah menyampaikan kepada kalian semua bahwa tentang aturan-aturan perkuliahan ya. Terutama tentang SKS pertemuan. Salah satunya pertemuan kita itu 16 pertemuan ya. Satu pertemuan UTS, satu pertemuan UAS, dan sisanya kita praktek dan teori. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk di pertemuan pertama pada hari ini, tentu kita harus berdoa menurut agama masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Di sini tentang definisi bulu tangkis ya di sini. Ya, tentu bulu tangkis itu sendiri yaitu suatu olahraga raket ya, jelas olahraga raket yang dimainkan dua orang itu tunggal dan dua pasang untuk ganda saling berlawanan, jelas. Jadi intinya bulu tangkis adalah olahraga raket menggunakan media dan ada shuttlecock, ada lapangan, ada netting, ada netnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini sejarah dunia ya, sering kita disebut dengan namanya PONA ya. Kalau di luar negeri waktu zaman sebelumnya itu belum ada badminton itu namanya PONA. Nah, permainan ini disebut juga PONA pada masa itu tentunya dimainkan secara berlawanan. Baik di sini jelas ya, kita sudah bicara tentang sejarah perkembangan, kita langsung di sejarah induk dan organisasi ya. Di sini jelas ya, induk organisasi bulu tangkis ya, International Badminton Federation ya, didirikan tahun 1934. Sebelum kita merdeka sudah ada International Organization. Di sini terus berjalan ya, sampai di Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol itu September 2006 berubah ya dari IBF menjadi BWF sampai saat ini, Badminton World Federation ya. Maka dari itu ya, kita membentuk organisasi yang ada di Indonesia. Sering dengar PBSI? Ya, ya, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Ya, oke. PBSI itu lahir di Bandung 5 Mei 1951. Jelas. 5 Mei 1951 setelah merdeka. Ya. Nah, di sini masuk di induk organisasi, ada sejarah dan organisasi, ada sejarah dan perkembangan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, Respi, ya. Sebelumnya terdapat perubahan nama dari IBF menjadi BWF pada tahun 2006. Nah, apa alasan utama dari perubahan tersebut? Oke, baik. Di sini organisasi merupakan poin penting dalam pencapaian prestasi. Tanpa ada organisasi, kita tidak ada legal. Mau bertanding tanpa organisasi, tidak ada organisasinya, tidak bisa terdaftarkan. Itu cukup poin penting. Nah, ada pertanyaan tadi, ada perubahan nama. Perubahan nama yang menyesuaikan sini, ini didirikan di 1934. Dan 2006 ada perubahan nama. Ada penambahan delegasi. Ada penambahan masukan seperti apa. Nah, di sana mereka menyesuaikan seperti apa dan tujuan visi misi disesuaikan kembali. Dan kesetaraan di dunia itu mengusulkan bagaimana nama ini bisa diterima di seluruh dunia. Makanya Badminton World Federation. Jadi sebelumnya internasional tapi tidak bisa mencapai keseluruhan. Nah, di sini dibuat di Badminton World Federation. Jadi organisasi yang di seluruh bagian dunia ini sendiri bisa masuk ke dalam organisasi itu sendiri, seperti itu. Di bulu tangkis ini sendiri, dia bilangkan PBSI di sini, dia bilangkan ada turunannya. Sambil saya tambahkan ya, PP PBSI
ya, pengurus pusat, ada Pengprov, pengurus provinsi, ada turunannya lagi, ya, Pengkap, pengurus kabupaten, ya, atau pengurus cabang, ya, situ. Satu namanya, ada lagi namanya kita dengar ada Pengkot, pengurus kota, ada lagi turunannya ada pengurus kecamatan, Pekcam, seperti itu. Nah, sini kita lanjut, ya. Next. Di sini jenis pertandingan, ya. Jenis pertandingan. Nah, di sini jenis pertandingan bulu tangkis itu ada 5 jenis, ya. Jenis dan nomor berbeda, ya, jelas, ya, berbeda. Nah, di sini jenis pertandingan ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, di sini ukuran. Nah, ini yang paling penting, ya. Paling penting di sini ukuran lapangan bulu tangkis, ya. Untuk pembelajaran, Pak, lapangannya apakah bisa dimodifikasi? Bisa, ya, lapangannya. Pak, lapangannya lantainya bisa kita modifikasi? Bisa. Kalau di pembelajaran, ya, di pembelajaran di sekolah, karena kita menyesuaikan dengan lingkungan pembelajaran yang ada di masing-masing sekolah. Nah, di sini, tapi untuk pertandingan kita harus pakem dulu sini, ya, 5,18, ya, meter ini jarak ini, dan di sini yang paling penting, ya, 13,41 meter seluruhannya. Ini jarak di antara sini ke sini saja, ini out. Di sini ada 6,1 meter, ya. Jadi seperti itu. Dia ada net, ya, posisinya. Jarak ini jelas. Jadi kalian pada saat membuat ukuran lapangan harus ada teknik seperti ini, ya. Seperti itu, ya. Lapangan harus ada cat yang bisa melindungi. Itu bisa melakukan kaki kita lebih anti slip, tidak terlalu licin, membahayakan. Oke. Ini gambarannya, ya, jelas, ya. Jaringnya jelas 1,55 meter, ya, 1,5 meter tinggi netnya, ya, sudah ada standar. Oke, kita lanjut. Nah, di perlengkapan bulu tangkis, ya, di sini. Di perlengkapan bulu tangkis itu jelas. Yang pertama ada, oke, baik. Ini, ya, saya contohkan. Ini raket, jelas, ya. Ada raket yang disambung, ada T-nya di sini, ya. Ada yang raket langsung tidak disambung, ya. Terpenting saya harapkan bahwa jangan menggunakan raket yang ada T-nya, karena itu untuk anak-anak. Sedangkan kalian sudah mahasiswa di sini, sudah dewasa, pukulan powernya itu sudah lumayan bagus. Nah, itu bisa tidak sesuai dengan arah pukulan kalian, karena kita mau melihat kemampuan pukulan atau teknik dasar kalian itu sendiri. Oke, saya rasa ini gambarannya jelas, ya. Ada shuttlecock, jelas, ya, shuttlecock, ya. Shuttlecock. Mungkin semuanya sudah pernah melihat shuttlecock itu sendiri. Shuttlecock ada namanya bolanya itu bola Garuda, itu tidak runcing, bolanya ngembang seperti itu. Nah, dalam perjalanan peraturan yang sama di pertanyaan sama Respi tadi, ada perubahan perkembangan, ya. Di shuttlecock tadi jelas, ya, ini merek LA sudah cukup bagus, ya, ini. Baik, next. Nah, di sini sepatu, ya. Nah, sepatu yang digunakan untuk pertemuan berikutnya, ya, semuanya harus menggunakan sepatu yang anti slip. Pak, standarnya seperti apa, Pak? Mereknya jelas, ada Victor, ada Yonex, ada Li-Ning, itu banyak sekali. Intinya yang anti slip, yang karet di bawahnya, seperti itu, ya. Kaos atau pakaian di olahraga jelas, ya. Pakaiannya dia bilang kan, intinya pakaian seragam sesuai dengan di bulu tangkis, ya, sesuaikan pakaian untuk bermain bulu tangkis itu sendiri, ya. Sepatu tadi saya lupa, ya, itu pakai kaos kaki, ya. Tidak bisa tidak pakai kaos kaki sepatu itu, seperti itu. Karena ada yang tidak pakai sehingga kaki bisa lecet dan berbahaya, ya. Oke.
Oke, di sini baik kita masuk ke teknik dasar, ya, cara memainkan di bulu tangkis itu sendiri, ya, seperti itu. Tujuan permainan adalah untuk memukul bola shuttlecock melewati jaring, ya. Intinya bagaimana shuttlecock itu mati di daerah lawan, seperti itu, ya. Dimulai pada saat service, seperti itu. Oke, kita lanjut. Poin berakhir apabila satu pemain atau satu pasangan itu game 21. Oke, itu cara memainkan tentang di bulu tangkis sendiri. Saya rasa tergambar dengan lapangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Baru masuk kita ke cara memainkannya. Oke, di sini ini yang paling tergambarkan bahwa ada cara pegangan raket, ya. Ada 3 macam. Pegangan raket forehand, pegangan dasar. Dasar ini harus dikuasai. Jelas, harus dikuasai. Nanti pada saat di lapangan, kalian bisa memahami lebih teknis lagi, mencobanya. Ya, gambar V, V, V. Itu kodenya. V, 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 dan V. Jelas ya? Ada V di sana. Ya, mau seperti apa? Ya. Saya coba kau lihat berjabat tangan sama saya. Ada V ya, ada V di sini ya, ada V sama seperti ini. Ya. Ada V ya sini. Saya pegang raket juga di sini. Ada V ya, ya, bukan raket. Nah ini nanti akan dipraktekkan. Ini ada angel ya, seperti itu. Pegangan backhand ya, pegangan backhand di sini. Ada jempol ya, jempolnya. Ingat. Jadi forehand V, backhand jempol. Itu aja kuncinya. Yang pertama tadi apa? Forehand V, backhand jempol. Oke, tuh. Itu ada kuncinya. Nah, di sini ada pegangan pukul kasur Amerika. Ya. Ini pukulan kasur ini jarang digunakan. Kalau kita di pembelajaran, kita harus memastikan yang pertama itu service, lob, drop shot, ya, sama footwork kaki itu sendiri. Itu dulu. Ini ada pertanyaan? Oke, Dayu ya. Ya, silakan. Saya kan sudah berlatih latihan badminton itu kan dari SD ya Pak. Tapi saya masih kesulitan untuk cara pemegang pegangan untuk kasur Amerika Pak. Cara punya itu masih kesulitan. Oke, baik. Benarkan dulu pegangannya, walaupun belum kena shuttlecock, makanya diperbaiki pada saat pengenaan koordinasi mata, tangan, dan kaki. Ya, baik. Ya, seperti ini tergambarkan. Ya, rasa tergambarkan. Oke, kita lanjut. Oke, di teknik mukul servis pendek ya, servis pendek. Nah, di sini teknik mukul servis pendek, servis panjang dan servis mendatar, jelas ya. Jadi di servis panjang di sini, perhatikan digambar di virtualnya. Nanti saya akan putarkan video buat kalian bisa memahami lebih lanjut. Di sini cara memegang shuttlecock, ayunan bola seperti itu. Jadi jangan pernah Pak pada saat main game ganda kita servis ini panjang, apakah boleh? Boleh sah-sah saja, tidak ada masalah. Seperti aja. Tetapi sesuai dengan aturan. Tidak lebih di atas pinggang, ya, ada pinggang, ya, seperti itu. Dan kepala raket tidak boleh di atas pinggang, seperti itu. Oke, nah di servis ini dia bilang kan di servis panjang, ini jelas ya, posisi siap. Kalau kita seperti ini, kalau kita tangan kanan, kaki kiri di depan, posisinya siap, tuh, seperti itu. Kalau kita kaki kiri, ya, kita kaki kiri, servisnya ya kaki kiri tangan kiri, maka kaki kanan di depan, seperti itu ya. Itu adalah poin-poin penting dalam secara teoritisnya tentang pembelajaran bulu tangkis itu sendiri ya. Kalau tangan kanan kita bermain itu kaki kiri di depan, kalau kita tangan kiri berarti kaki kanan di depan, kan tidak boleh menginjak garis atau line lapangan, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi video
sehingga kalian bisa memahami lebih lanjutnya. Di sini pada saat mulai posisi siap, lihat saya menggunakan tangan kanan, kaki kiri di depan, seperti itu, ya posisinya. Ya. Nah, di sana kita bisa lihat ya posisinya. Kita putar kembali, ya. Sini, ya. Jadi lapangan kita mempunyai 2 lapangan untuk perkuliahan. Jadi nanti pada saat di lapangan kalian harus bisa memahami dan memposisikan diri. Nanti kita akan bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 sebagai asertif bagian kanan dan bagian kirinya. Jadi jangan langsung saya suruh, karena memang di lapangan ini perlu waktu yang cukup panjang, tetapi pembelajaran kita sedikit, seperti itu waktunya tersedia. Jadi memanfaatkan bagus-bagus seperti apa. Intinya di sini kalian nanti akan saya ajarkan mencoba, ya. Banyak yang terjadi servisnya tidak parabol. Itu banyak terjadi. Servisnya datar saja, servisnya ini, ya. Kalau bentuknya tidak parabol, bolanya datar, gampang saja mereka melakukan chop, drop shot, atau nekan, atau smash, seperti itu. Pak, pegangnya forehand atau backhand? Forehand. Bagaimana cara kita memukulnya, ya. Ada lecutan dan ayunan dari bawah, sehingga bentuknya parabol dan kencang ke belakang. Dan akurasinya diatur sebagaimana baiknya, seperti itu. Ini apabila sudah nanti kalian saya lihat sudah menguasai bagaimana servis dalam bulu tangkis nanti sudah di level bagusnya, kalian sudah masuk ke bagaimana drill atau permainan bulu tangkis game service. Jadi game service di sini adalah kita melakukan drill berpasangan, bolanya ada drop shot, ada netting, dan ada angkat, dan kita lanjutkan kembali, seperti itu. Ini ada simulasi, ada kiri kanan depan belakang. Ada di bulu tangkis itu ada 6 sudut, depan tengah belakang. Nah, ini yang 6 sudut ini harus disesuaikan pegangannya, seperti itu. Oke, tentu di sini kita masuk di fase akhir, di mana kita sudah di awal saya sudah bahas tentang secara perkembangan, ada aturan cara memainkan, ya, tentang bagaimana sarana prasarana di lapangan sudah cukup jelas. Masuk di tahap awal, teknik dasar itu banyak, tidak hanya service, lob, drop shot, smash, ya, netting, drive, ya. Nah, di sini adalah posisinya dan footwork terakhir. Nah, di sini kalian menguasai adalah teknik dasar service dulu. Setelah teknik dasar service kita pahami, pelajari, baru kita gunakan footwork kaki kita di lapangan. Ya, bagaimana mengambil bola depan, bola belakang, bola samping, bola kiri dan kanan. Kalau service panjang kita gunakan pegangan forehand, ya. Jadi seperti itu, ya. Dan ada pertanyaan tadi, saya ulangi, ada review tentang organisasi, saya sudah cukup jelas. Ada Dayu tadi bahas tentang pegangan raket, ya. Baik, di sini masuk di evaluasi terakhir. Tentu di sini, ya, di kontrak kuliah saya sudah bisa kirim di grup, ya. Saya rasa semua sudah melihat semua, ya. 16 pertemuan kita, 1 UTS, 1 UAS, nanti ada 70-30. 70 itu praktek, 30 itu di lapangan, 70 praktek, 30 di ruangan, di dalam kelas, itu penguatan dengan teori. Nanti ada UTS dan UAS, di UTS pertemuan 8, UAS pertemuan akhir 16, ya. Maka dari itu saya menggunakan bantuan teknologi Badmolen, nanti akan saya kirim ke kalian semuanya. Aplikasi di sini, ya, aplikasi berbasis artificial intelligence. Nah, aplikasi di sini saya sudah buat materi-materinya, ya, materi ini tidak hanya semuanya materi di sini di aplikasi ini tidak hanya tentang secara teoritis, secara instruksi, ya, tetapi ada praktis
praktek di lapangan, ada video pembelajaran. Dan nanti ada diskusi atau feedbacknya. Ya, di sini ada forum diskusinya. Jadi diskusi itu bisa bertanya. Nanti kita akan buat diskusi pada saat pembelajaran tambahan sehingga kalian bisa memahami itu sendiri. Jadi di sini nanti ada tombol video, ya. Nah, di sini langsung nyambung ke YouTube dan bagaimana kalian melakukan latihan, ya. Bisa latihan diulang-ulang di rumah seperti itu, ya. Intinya seperti itu, ya. Ini ada beberapa video dengan media pembelajaran. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi. Kalau kalian mau download modul pembelajarannya, tinggal download aja di sini. Seperti ini. Download selesai. Nanti akan terdownload di aplikasi. Dan kalau kita mau diskusi bersama, kita buka diskusi tentang service, nanti di sini. Ya, ada pertanyaan. Jadi pertanyaan Aulia, pertanyaan Respi, dia bilang kan semuanya bisa masuk dan semua bisa melihat pembelajaran mandiri di rumah. Nah, dan tugas hari ini ya saya akan masukkan di grup dan kalian bisa lihat dan update di sana. Ya, seperti itu, ya. Oke. Ini sudah saya kirim di grup WA kita. Silakan diinstalisasi, ada panduannya semuanya, ya. Saya harap aplikasi ini bisa membantu sehingga kalian memahami tentang teknik dasar lebih cepat. Kalau aturan, peraturan tentang lain sebagainya itu bisa dikembangkan dan bisa dipelajari secara mandiri. Tapi teknik dasar bisa harus diskusi. Aulia, apabila kesulitan berdiskusi, diskusi di grup nggak masalah. Ya, seperti itu. Intinya saling membantu dan kita bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Minggu depan kita bertemu kembali di lapangan, sudah mau mempraktekkan tentang teknik dasar service dan pemahaman tentang pegangan raket. Ya, seperti itu. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Tugasnya saya kirim di masing-masing di aplikasi, diinstalisasi di aplikasi semuanya, ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini, ya. Sebelum kita akhiri untuk hari ini, kita sama-sama semuanya untuk presensi tadi saya sudah lihat semuanya masuk semua. Saya hitung sudah masuk, tidak ada yang ada. Tetapi nanti saya akan absen kembali di aplikasi pendamping pembelajaran kita. Jadi saya harapkan semua yang mengumpulkan tugas di aplikasi itu merupakan yang hadir dalam pembelajaran hari ini. Seperti itu. Ya, saya harapkan semuanya bekerja sama dengan baik. Saya akhiri pertemuan hari ini, kita sama-sama semuanya berdoa. Ya, sebelum kita berdoa, masuk pembelajaran berdoa dan diakhiri kita juga berdoa. Berdoa menurut kamu masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran yang telah ditampilkan, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai teknik, taktik, serta rule dalam bermain bulu tangkis, tetapi juga memiliki kompetensi sebagai calon guru pendidikan jasmani yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu merancang pembelajaran inovatif, serta siap memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dan olahraga di Indonesia. Demikian pemaparan praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah keterampilan dasar bulu tangkis. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu asesor, mohon bantuan dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga jaya.